Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, ayat yang menjadi dasar renungan kita terambil dari Matius 9 ayat 14-17. Judul berikutnya, Hal Berpuasa. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyakannya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini, dikatakan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya mengapa mereka dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Kristus kemudian menjelaskan alasan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa dengan menggunakan 3 analogi. Yaitu, yang pertama analogi pernikahan. Di sini Yesus menjelaskan bahwa tidak baik sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka. Karena memang orang-orang Yahudi seringkali mempraktikkan berpuasa untuk menyesali dosa atau berduka cita untuk dosa-dosa mereka. Analogi lain yang Yesus gunakan untuk menjelaskan maksudnya adalah dengan menggunakan analogi kantong anggur. Di sini Kristus menjelaskan bahwa anggur yang baru tidak boleh diisikan di kantong kulit yang lama. Saudara, minuman dari anggur dibuat melalui proses fermentasi. Selama proses ini akan timbul gas buangan yang dapat membuat wadah yang berupa kantong kulit itu mengembang. Jadi jika anggur baru diletakkan di kantong kulit yang lama, maka kantong kulit tua itu akan koyak ketika proses fermentasi berlangsung. Hal yang sama pun akan terjadi jika kita menambal pakaian yang lama dengan kain yang baru. Karena kain yang baru itu akan merusak pakaian itu. Nah, Yesus ingin menjelaskan bahwa nanti pada saatnya murid-muridnya akan berpuasa tapi dengan makna yang berbeda. Tapi kalau saudara lihat, murid-murid Yohanes dan para ahli Taurat rupanya terjebak untuk memberikan penilaian yang tergesa-gesa kepada para murid Kristus. Pertanyaan mereka lebih bernada protes daripada sekedar bertanya-tanya. Mereka protes bahwa mereka tetap melakukan kewajiban agama, sedangkan murid-murid Kristus itu tidak. Ini menunjukkan bahwa mereka juga melakukan puasa dengan terpaksa, bukan karena kesadaran rohani mereka. Sebagai orang Kristen, semua ibadah harus lahir dari hati dan bukan karena terpaksa. Orang yang tulus beribadah tidak akan terganggu dengan ketidaktulusan orang lain ketika mereka beribadah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah motivasi saudara dalam beribadah? Apakah untuk dilihat orang atau dilihat oleh Tuhan? Saudara, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan anugerah untuk mengenali motivasi-motivasi kita dalam beribadah.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia dan kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat memurnikan kembali motivasi kita dalam beribadah kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk seluruh kasih dan karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kami terima kasih buat istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami di malam hari. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, sekarang waktunya kami akan beraktivitas. Kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan anugerah-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.